Oke. Nah, sekarang likuli kafi. Likuli kafi itu, likuli Ibu tahu artinya? Likuli itu setiap, segala sesuatu. Betul. Kita satu langkah kalah sama Bu Meli ya. Langsung googling. Ya Masya Allah. Likuli kafi adalah segala sesuatu ya, likuli, karena adalah milik Allah, dan segala sesuatu yang kita temui itu adalah ada Allah. Likuli kafi. Lihat anak kita, ingat Allah. Lihat ibu kita, ingat Allah. Lihat sahabat kita, ingat Allah. Lihat pohon, ingat sama Allah. Lihat awan, ingat sama. Beberapa hari ini saya nggak lihat awan ya, karena Masya Allah ini awan itu kan sebetulnya memberikan hujan, tapi ternyata langit itu biru, nggak ada awan. Kita bermohon sama Allah ya, kalau kita lihat awan itu ingat Allah, ya Allah turunkan hujan. Gitu. Ayo lagi biar hafal. Tadi yang saya sampaikan tadi resapi artinya. Oke, yang saya sampaikan tadi resapi artinya. Nanti kalau ibu lagi nyapu-nyapu ya, lagi cuci piring ya, lalu kemudian setelah itu membaca sholawat ini, artinya kita connect, artinya kita terhubung. Lagi yuk, 1, 2, 3. Allahul Rabbunal Qasadanal Likuli Kafanal. Kafanal itu apa? Kafanal itu adalah yang memenuhi kebutuhan kita, ternyata Allah. Yang memenuhi segala keinginan kita itu Allah. Kafanal kafi. Satu lagi berarti kan, yaitu wa ni'mal kafi. Wa ni'mal kafi tentu sudah familiar. Ni'mal itu apa? Nikmat. Oleh karena itu semua yang kita dapat nikmat dari Allah itu dari Allah. Kenapa Bu Desi? Pokoknya semua yang baik itu dari Allah. Ini sebetulnya sama ya, artinya sinonimnya gitu, tetapi detailnya itu berbeda. Betul nggak? Qasadanal, wajadanal, likulli, wa ni'mal, itu kan beda-beda sebetulnya. Tapi semua adalah kafi, bahwa Allah lah yang mencukupi. Coba kita koneksikan lagi artinya. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Allahul Rabbunal Qasadanal Wajadanal Likulli Kafanal Wa ni'mal. Masya Allah. Udah ada yang hafal belum sama artinya? Masya Allah. Itu sedikit-sedikit ya, karena dengan mengerti artinya itu membuat kita istilahnya tuh value zikirnya atau value salawatnya meningkat, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, kita ini sekarang berada dalam musim apa Bu? Musim El Nino Godzilla ya Bu ya? Apa Bu? Musim apa? El Nino Godzilla. Cakep ya namanya ya. El Nino Godzilla. Ibu di rumah masih ada air nggak Bu? Ibu masih bisa minum dengan puas nggak Bu? Masya Allah. Masih bisa mandi? Masih bisa nyiram tanaman. Masya Allah. Ada di bagian bumi, bahkan belahan bumi di negeri kita ini sudah banyak yang bahkan dia sulit minum air bersih. Jangankan untuk mandi, untuk minum aja sulit. Untuk makan yang membutuhkan air bersih aja sulit. Ibu tahu Sungai Barito? Tahu Sungai Barito? Sungai Barito yang begitu luas, terpanjang di Indonesia, iya kan? Paling panjang di Indonesia, di Kalimantan itu letaknya Sungai Barito yang begitu besarnya, yang jembatannya itu Masya Allah jauh sekali. Itu Bu sekarang sudah menjadi seperti padang pasir, menyusut habis. Tuh Sungai Barito, Masya Allah, menyusut Bu, karena dampak dari kekeringan ini. Dampak dari kekeringan yang melanda berapa bulan nih kira-kira ya El Nino Godzilla ini ya. Masya Allah, ini terlalu begitu membuat orang-orang di sekitarnya itu kesulitan dalam air bersih. Oleh karena itu kita patut bersyukur
Kita patut bersyukur. Di depan ibu-ibu ini ada air, Masya Allah. Nanti saat ibu minum, ibu bilang sama Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kata Allah kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau kamu dapat nikmat, katakan, nyatakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dapat nikmat sama Allah, nyatakan, wujudkan. Nyatakan sama Allah, ya Allah, air ini segar. Ya Allah, air ini segar. Ya Allah, air ini bisa menyelesaikan rasa hausku. Ya Allah, air ini begitu nikmat. Itu yang disebut dengan hamidah. Disebut dengan apa? Hamidah. Hamidah itu adalah kalimat yang menunjukkan dia sebuah akar kata dari alhamdulillah. Jadi minum tuh nggak sekedar minum untuk melepaskan rasa haus, tetapi minum adalah mengucapkan hamdalah dan wujudkan bentuk hamidahnya tadi. Bentuk hamidahnya tadi yaitu nyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa itu artinya? Bahwa kau ketika mendapatkan nikmat maka bersyukurlah atau nyatakanlah. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Oleh karena itu ya kita sama-sama bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kami. Ayo, apa hamidahnya? Sebutkan hamidahnya. Ya Allah, kami bersyukur hari ini. Sebutkan. Sudah diberikan tulang yang masih sehat untuk berjalan ke sini. 2, apalagi ya Allah, kami bersyukur bisa hadir di sini. Masya Allah, saya hitung di sini sekitar ada 200 orang. Nolnya gelibing 1. Ya, Masya Allah. Tapi betul Bu, artinya Rasulullah saat menyampaikan sebuah syariat itu ternyata tidak hanya golongan manusia aja. Minal jinnati wan nas itu dua-duanya menuntut ilmu Bu. Minal jinnati wan nas itu dua-duanya menuntut ilmu, yaitu kelompok apa? Jin dan manusia. Makanya disebutkan dalam surat Al-Ahqaf itu adalah ketika berkumpul sekelompok manusia sedang mempelajari syariat Islam, sebagian golongan jin mendengarkan. Masya Allah. Jadi kalau nanti di dekatnya Bu Enen ada atau di belakangnya Bu Tuti ada gitu ya, atau di sampingnya Bu Rina ada, is okay. Atau di tengah-tengah sini yang kita nggak lihat itu mungkin juga ada, karena setelah itu mereka akan menyampaikan kepada kaumnya, kan gitu ya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, bahwa kita menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban yang memang itu nanti akan mengalir seperti air, juga seperti jin tadi yang saya katakan. Mereka nggak cuma duduk di sini tapi menyampaikan. Oleh karena itu apapun yang nanti disampaikan di sini tentu haruslah disampaikan, gitu ya. Oke, jadi kita tadi berbentuk hamidah apa saja lagi? Yang satu, alhamdulillah ya Allah hari ini kami kuat tulangnya bisa datang ke tempat ini. Yang kedua, ya Allah alhamdulillah hari ini sehat. Itu bagian dari kekuatan tulang. Apalagi ya Allah hari ini kami bisa datang ke majelis ini. Apalagi ya Allah hari ini kami dikasih buah. Itu dikasih, itu di fahadis itu artinya nyatakan hari ini kami dapat rezeki itu. Masya Allah, di depannya ada apa ini? Jelly ya namanya, jelly yang begitu manis. Masya Allah, manisnya Bu, nanti ibu nyatakan sama Allah, ya Allah jelly ini manis banget, kayak gitu nanti saat minum. Oke? Itu baru alhamdulillah hamidahnya. Oleh karena itu memang fahadis, nyatakan sama Allah, nyatakan apapun yang kita terima, nikmat apapun yang Allah berikan, gitu ya. Masya Allah. Jadi semua hari ini bahagia. Jadi hari ini semua merdeka. Masya Allah. Sekali lagi saya tanya, Ibu hari ini merdeka? Betul merdeka? Betul hari ini Ibu merdeka? Kok ada yang bilang belum? Kenapa kira-kira ya? Oke, kita telisik maksudnya. Kenapa kok bilang belum? Kenapa? Iya.
Oh gitu, baik. Coba kalau gitu, coba angkat tangan yang merasa hari ini sudah merdeka. Angkat tangan. Waduh, nggak ada yang tanda. Lagi. Coba siapa yang hari ini, detik ini, merasakan hari ini, detik ini merdeka. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Kenapa? Enggak. Oh, enggak masak. Kalau enggak masak tuh merdeka. Oh, Masya Allah. Baik, karena hari ini masak jadi enggak merdeka. Saya pertanyaannya gini. Ibu, hari ini siapa yang detik ini? Hari ini yang merasa merdeka? Untuk pertanyaan ketiga kali. Merdeka aja lah. Setelah yang ketiga merdeka. Jadi ragu-ragu ya. Oke. Merdeka itu apa sih? Iya. Oke, nggak apa-apa. Dokter Aisyah Dahlan tuh begitu kan? Dokter Aisyah Dahlan itu bilang kita harus bicara, perempuan harus mengeluarkan kata-kata sebanyak berapa? 2000 kata. Ini harus keluar. Oleh karena itu inilah tempatnya, inilah wadahnya, inilah majelisnya. Di tempat yang keluarnya itu adalah keluar baik ya. Oke, kayaknya banyak tanya saya. Oke, Ibu, apa arti merdeka buat Ibu? Bebas ngapain? Bebas beribadah. Apalagi? Bebas berpendapat. Tadi kata Bu Desi bebas nggak masak katanya. Oke, bebas apa lagi? Atau merdeka, Ibu, dalam hati kecil Ibu? Merdeka? Wah, merdeka karena sudah nggak bersama dengan suami. Oke, itu pandangan masing-masing. Apalagi merdeka? Bebas bisa jalan-jalan. Wih, Masya Allah, bebas kita bisa jalan, nggak ada yang ditakuti ya. Apalagi bebas merdeka? Tenang kemana-mana, nyaman, tidak ada yang takut dibom. Nah, kayak gitu ya barangkali. Dirampok, nggak takut itu ya. Masya Allah. Betul. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah. Betullah merdeka adalah tadi tanggal 17 Agustus kemarin adalah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Arti dari merdeka sesungguhnya, ibu-ibu sayang, betul. Secara fisik, ya bebas belajar. Secara fisik adalah kita merdeka. Merdeka bebas berpendapat, merdeka bebas melakukan ibadah. Kalau dulu ngaji itu ngumpet-ngumpet ya kan? Sekarang kita sudah nggak ngumpet-ngumpet lagi. Kalau dulu ada sendal kumpul-kumpul dicurigai kan gitu. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Jadi artinya sudah merdeka secara fisik. Tapi tahukah ibu-ibu saya yang dirahmati Allah bahwa ada kemerdekaan yang namanya kemerdekaan spiritual. Apa? Kemerdekaan spiritual. Apa itu kemerdekaan spiritual? Yaitu kemerdekaan yang dicetuskan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga An-Nawawi Al-Bantani, bahwa kemerdekaan spiritual adalah bebas dari validasi manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melakukan ini karena Allah. Nggak ada misalnya kita melakukan ini karena orang lain. Keterikatan itu bebas. Keterikatan itu tidak ada. Keterikatan seperti apa? Contoh, ibu masak karena apa? Kalau kita masak karena ingin dipuji suami, berarti kita masak karena ingin pujian. Sehingga suatu saat suami nggak puji, kita jadi sedih, sakit hati. Belum merdeka namanya. Betul? Nah, jadi kalau kita ingin merdeka, masak full karena Allah. Puji suami kah? Nggak dipuji kah? Biar Allah aja yang puji. Oke? Ngaji ibu karena apa datang ke sini? Harus karena Allah, jangan karena yang lain. Nggak enak sama Bu Meli misalnya. Nggak enak sama Bu Ketua misalnya. Nggak enak misalnya. Atau kadang-kadang ini yang kadang-kadang mungkin agak sedikit benar. Tetapi hati-hati, ngaji ajalah daripada di rumah bengong-bengong,
ngaji ajalah daripada di rumah suruh jagain cucu misalnya. Ini hati-hati nih. Ada sesuatu alasan kenapa kita melakukan itu, ada ikatannya dengan sesuatu. Itu belum merdeka. Merdeka yang sesungguhnya adalah saya ngaji full karena Allah. Saya baca Quran misalnya. Baca Quran karena apa? Harus karena Allah. Nyapu karena apa? Semua yang kita lakukan adalah karena Allah. Nggak ada validasi dengan orang lain. Contoh kecil, ibu pernah punya baju baru nggak? Sering. Tiap hari punya baju baru. Masya Allah. Kalau rasa-rasa punya baju baru tuh gimana? Kalau sampai ada validasi nih, misal gini, wah nih baju saya baru nih, nanti biar orang-orang lihatnya cakep. Hati-hati, itu butuh pujian orang, itu butuh validasi dari orang. Itu bu, apa itu sudah merdeka namanya? Belum. Merdeka yang sesungguhnya adalah saya pakai baju ini untuk menutup syariat, selesai titik, nggak butuh pujian orang lain. Sama beli mobil baru, ya sama bangun rumah. Janganlah karena ada validasi, ada ikatan, ada harapan, ada pamrih, ada ingin pujian. Kalau masih ada itu, maka belum bebas spiritual menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani dan juga Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, yuk kita bebaskan jiwa spiritual kita dengan kemerdekaan yang sejati. Jadi kalau udah kayak gitu, kita udah merdeka spiritual belum nih? Masa karena anak, hati-hati. Biar anaknya dipuji, biar anaknya baik, hati-hati. Karena itu adalah sebuah keinginan pamrih, betul nggak? Itu belum merdeka namanya. Oleh karena itu, jadi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Lalu apakah kita ingin merdeka? Ingin. Oleh karena itu, kita sama-sama bilang, merdeka. Lagi bu, lebih semangat. Merdeka. Saya ingin merdeka. Fisik dan spiritual. Fisik kita udah merdeka, jalan-jalan kemana-mana oke. Sekarang spiritual kita merdekakan. Jangan lakukan karena yang lain, tetapi karena Allah saja, titik. Oke? Masya Allah, itulah inti dari kemerdekaan. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, seperti biasa, tentu jadwal Asmaul Husna kita akan berjalan. Jadi kita sudah hafal berapa Asmaul Husna ini? Jadi ngafal Asmaul Husnanya merdekakan bu. Jangan karena waduh saya belum hafal ini, aduh saya malu. Enggak begitu. Tapi saya menghafal karena Allah. Ya, waduh saya nanti ditanya nih gimana belum hafal. Jangan. Itu belum merdeka. Merdeka. Saya ngafal karena Allah. Saya ngafal ini karena untuk memberikan nutrisi untuk akal kita. Betul kan? Masya Allah. Jadi ngafal itu bu memang sedikit agak rasa pusing-pusing bu. Ibu tahu bu, kata dokter Aisyah Dahlan, otak itu emang gak nyambung. Jadi kalau ada bilang otaknya gak nyambung, itu benar. Kenapa? Karena dendrit di dalam otak kita itu miliaran jumlahnya, itu memang gak nyambung. Dah cara nyambunginnya gimana? Dengan cara memunculkan namanya mielin. Mielin itu didapat dari mana? Saat berpikir, menghafal. Itu baru tersambung tuh. Baru mielinnya baru tersambung saat menghafal. Salah satunya adalah menghafal Asmaul Husna. Jadi udah hafal berapa? Jadi sudah hafal berapa? 3. Masya Allah. Tuh udah 3. Oh saya sudah yakin 3. Keren Bu Sri. Yang lain hafal berapa? Oke, yang lain udah hafal berapa? Udah ada yang hafal 10, 20. Lupa lagi. Gak apa-apa. Di sini tempatnya kita menghafal. Oke? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak urutan gak apa-apa. Sesuai dengan keinginan kita boleh, ya kan? Karena kita minta dengan Asmaul Husna. Masya Allah. Oke. Kalau gitu coba kita sama-sama dulu ya. Sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Ya Rahman artinya apa? Ya Rahim artinya apa? Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min,
Awas hati-hati hilang. Awas hati-hati. Nggak apa-apa, baca nggak apa-apa. Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Jabbar Maha Masa berkehendak. Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab. Masya Allah. Hebat, hebat. Oke, kalau gitu saya bagi 3-3. Lanjutin ya. 3, 3, 3, 3, 3. Oke? Bisa ya? Coba. Nanti yang terakhir entah 2, entah 3 juga ya. Sampai mana tadi kita? Ya Wahab. Yuk silakan bertiga, Bu. Bu Rina, Bu Meli, dan Bu Yati. 1, 2, 3. Lanjutkan. Ya Razak, memberi rezeki, ya Fatah, Ya udah satu-satu aja ya. Ya udah satu-satu aja deh. Satu-satu aja, satu aja. Satu aja ya, satu aja. Ya satu aja. Bu Rina. Ya, satu aja Bu Rina, ya Wahab ya. Oke, ya Razak. Baik. Bu Meli. Masya Allah, lanjut. Masya Allah, lanjut. Ya, Yakob menyempitkan terus. Oke, terus. Ya Mu'iz yang memuliakan. Sebetulnya kita materinya sampai sini ya. Ya Mu'iz ini ya. Sampai ya Mu'iz ini sebetulnya materinya. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan ya Rafi' sebetulnya. Oleh karena itu saya ulang aja. Bu Lila dari Ar-Rahman lagi. Nanti berputar lagi supaya sampai ya Rafi' ini selesai. Oke? Ya Rahman Bu Lila. Ya, terus di sana ada Bu Evi. Ya Malik, Maha Raja. Ya Malik merajai, Masya Allah ya. Terus di sana ada Opung ya, Opung yang Maha, Masya Allah. Sambil ngafal ya, sambil ngafal. Bu Once yang mana ya? Ya Salam, Ya Salam yang Maha menyelamatkan. Baik, Bu Titi. Masya Allah, Bu Tuti yang Maha memelihara. Bu Muji, Ya Aziz. Masya Allah, Bu Sri. Masya Allah, yang Maha pemaksa ya, tidak bisa ditolak. Baik, ya Bu Desi. Masya Allah, Bu Wiwit ya. Gurunya banyak. Ya Kholi kok. Butuh konsentrasi sedikit. Ya Khali, Maha Pencipta. Bagus, Bu Wiwit. Bu Sandra. Iya, Bu Rini. Ya Musawwir, yang Maha membentuk. Membentuk rupa. Oke. Bu Sofi. Masya Allah. Ya Kahar, Bu Rini. Iya, Bu Enen. Ya, ya Wahab pemberi karunia. Yuk saya ulang lagi. Ya Razak artinya apa? Ya Fatah. Ya Alim. Ya Qabid. Ya Bas. Oke, kemarin sampai situ ya? Sampai situ ya?
Ya khafid yang menyempitkan, ya basit yang melapangkan. Ingat kisah siapa kemarin? Ya basit, Allah yang maha melapangkan. Kisah tentang siapa? Tentang sahabat di zamannya Nabi Musa. Kalau ya qabid tentang siapa kemarin? Allah menyempitkan Qarun. Masya Allah ya. Sekarang adalah ya Rafi', betul? Ya Rafi'. Apa arti ar-Rafi', ibu-ibu saya yang dirahmati Allah? Ya khafid yang maha merendahkan. Oh ya, kemarin sudah ya apa ini? Khafid yang maha merendahkan. Ini juga sudah kemarin kisahnya siapa? Sa'labah, betul? Oke, berarti sekarang ya Rafi'. Apa? Yang meninggikan. Oke. Ya Rafi' Allah, ya Rafi'nya Allah. Dalam kalimat ini atau dalam kata ini, apa yang ibu pikirkan selintas tentang ya Rafi'nya Allah? Allah yang maha meninggikan. Berarti apa yang Allah tinggikan? Satu. Derajat Allah tinggikan. Derajat apa? Derajat apa? Derajat ketakwaan. Masya Allah. Derajat apa lagi? Derajat? Kenapa? Keimanan, ketakwaan. Oke, apa lagi? Apa yang Allah tinggikan? Apa yang Allah naikkan? Derajat ilmunya dinaikkan sama Allah. Apalagi kedudukan apa? Rizki, betul. Atau melalui sebuah kedudukan, betul? Nah, kedudukan kita dinaikkan sama Allah, ditinggikan sama Allah melalui barangkali rezeki atau titipan sebuah amanah jabatan. Kan gitu ya. Jadi Allah itu maha meninggikan, yaitu ya Rafi' apa? Ya Rafi', ya Rafi', ya Rafi'. Ya, 1, 2, 3. Ya Rafi', ya Rafi', ya Rafi'. Koneksikan artinya, ya Allah yang maha meninggikan. Oleh karena itu boleh kita minta mohon sama Allah, ya Rafi', tinggikan derajat ilmuku. Ya Rafi', tinggikan derajat imanku. Ya Rafi', tinggikan derajat takwaku. Ya Rafi', berikan ketinggian dalam kebahagiaan hidupku dunia akhirat. Ya Rafi', tinggikan derajatku dalam pandangan. Dalam pandangan? Ya, itu boleh diminta sama Allah. Siapa ya yang ditinggikan derajatnya oleh Allah? Ibu kenal dengan Bilal bin Rabah? Kenal dengan Bilal bin Rabah? Kenal. Iya ya, saya selalu tanya gitu ya. Tetapi mengenal atau tahu itu bisa buat menyatu dalam hati kita, dan itu bisa menjadikan motivasi untuk kita. Oke? Bilal bin Rabah, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah adalah awalnya seorang awalnya sebelum budak, adalah seorang budak. Budak itu adalah derajat kasta paling rendah saat itu. Paling rendah itu ya budak. Dia itu tidak dilihat oleh manusia. Rendah sekali. Udah gitu budak, udah gitu wajahnya warnanya hitam. Udah nggak dilirik sama sekali itu ya. Masya Allah. Itu Bilal bin Rabah. Saat Bilal bin Rabah menjadi budak, tugasnya itu kan melayani tuannya ya, menyiapkan makanan, menyiapkan segala keperluan dan segala macam lainnya. Lalu setelah itu saat sedang menghidangkan makanan, Bilal bin Rabah itu istilahnya mah nguping. Apa? Nguping. Ngupingnya gimana? Karena saat itu Muawiyah dan juga para pembesar Quraisy, Muawiyah itu istilahnya bosnya Bilal. Bosnya Bilal atau tuannya Bilal itu namanya Muawiyah. Muawiyah ini sedang di ruang tamu, lalu setelah itu membicarakan seseorang yang siapa sih, kata Bilal. Kok setiap dia mau menghidangkan makanan, Bilal mendengar lagi, kayaknya itu lagi ngomongin siapa sih. Akhirnya nguping, kita harus habisi Muhammad. Kenapa? Karena dia itu ingin menyamakan derajat manusia. Istilahnya mah budak mau disamakan sama tuan. Istilahnya mah tidak memandang apapun kecuali takwanya. Oh kalau gitu kita harus habisi, kata mereka gitu. Nah di sini Bilal bin Rabah pikirannya begitu tajam. Akhirnya dengan
bimbingan dari Allah, Bilal bin Rabah menemui orang yang tadi dijadikan gosip berarti kan? Tuannya tadi kan gosipin Muhammad gitu kan? Ini kemudian setelah itu Bilal menemui orang yang digosipkan tadi. Siapa sih Muhammad itu? Selalu setiap saya melayani atau memberikan makanan minuman tuh selalu yang diomongin Muhammad. Muhammad lagi kata Bilal. Akhirnya Bilal menemui siapa? Muhammad. Nabi Muhammad itu usia berapa jadi nabi, Bu? 40 tahun ya. Itu disebut namanya 1 tahun 1 kenabian, Bu. Belum hijriah. Baru tahun 1 kenabian. Oke, apa namanya? Tahun 1 kenabian. Nah, itu di tahun 1 dan 2 kenabian itu Bilal sudah tertarik, Bu. Saat Rasulullah menyebarkan agama Islam, akhirnya ketemulah Bilal dengan Muhammad tadi. Lalu setelah itu berdiskusi, kemudian setelah itu berbincang, kemudian setelah itu tanya jawab, dan dengan positif dan mantap Bilal masuk Islam. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketahuan sama tuannya tadi, Bilal disiksa. Kan bosnya nggak suka, tuannya tadi kan nggak suka sama Muhammad. Budaknya malah masuk Islam. Jadi tahun 1 kenabian itu, Bu, siapapun yang masuk Islam pasti dia akan mendapatkan siksaan, akan mendapatkan hinaan. Oleh karena itu salah satunya juga adalah Bilal disiksa, Bu. Ibu tahu viral kejadiannya saat Bilal disiksa seperti apa? Ditimpa oleh batu yang sangat panas. Lalu viral juga apa yang keluar dari lisan beliau, yaitu Ahad. Tuh, disiksa, dicambuk, dibakar dengan itu tadi ya, dilempari dengan batu-batu, dibakar dengan panas matahari yang luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umayyah? Udahlah, saya capek banget nih mukulin dia. Udahlah kalau gitu terserah kalian. Mau diapakan nih Bilalnya? Saya udah capek karena dia tuh nggak mau aja, dia tetap aja bilang Ahad. Akhirnya Al-Gojonya juga bilang capek. Kalau gitu kita jemur aja lah di panas. Kita nggak usah kasih air lah itu. Sepanjang hari, bahkan berhari-hari begitu, dijemur di tengah panas matahari di padang pasir. Ibu bisa bayangkan. Bahkan pasirnya itu istilahnya kalau sekarang mah bisa buat masak telur gitu kan. Saking panasnya. Masya Allah. Tapi apa yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah tetap adalah Ahad. Apa itu artinya Ahad? Tetap. Pokoknya saya mau masuk Islam. Sebesar siksaan apapun, pokoknya Ahad, kata Bilal. Pertolongan Allah datang, ibu-ibu sayang. Datanglah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Mendengar seorang muslim yang sudah masuk Islam disiksa, Abu Bakar datang membawa budak juga yang besar, lebih gagah, lebih kuat daripada Bilal. Datang ke tempat tadi dan berkata, Umayyah, saya akan beli budak ini. Siapa budak ini berarti? Bilal tadi. Saya akan beli budak ini dan saya tukar dengan budak yang saya siapkan ini. Apa yang dilakukan oleh Umayyah kira-kira? Melihat itu budaknya besar, lebih besar, lebih kokoh, lebih kekar bahasanya, ya, daripada Bilal. Kira-kira mau nggak? Maulah, karena dianya hanya ingin duniawi, betul nggak? Dia kan maunya hanya duniawi aja yang dia pikirkan. Maulah, sampai bilang apa sama Abu Bakar? Bahasanya apa ya? Kurang waras kamu, maksudnya gitu ya. Wah, kamu nih gimana Abu Bakar? Masa budak jelek begini saya kamu mau tukar dengan budak yang bagus? Kalau begitu, oke lah katanya. Kata Umayyah. Nah, setelah itu terjadilah pertukaran dan diselamatkan, ditolonglah Bilal tadi. Diselamatkan, ditolong oleh siapa tadi? Abu Bakar. Kira-kira tadi Bilal adalah sebagai budaknya Umayyah, dibeli atau ditukar oleh Abu Bakar. Kira-kira posisi Bilal jadi budak apa bukan? Jadi budak apa bukan? Harusnya sih jadi budaknya karena sudah dibeli kan gitu ya. Oke, kata Bilal setelah membaik keadaannya berkata, Abu Bakar, saya siap melayanimu menjadi budak.
Biasanya begitu, kalau mereka begitu. Artinya kalau budak dibeli sama orang, ya diambil lagi sebagai budak. Contoh, Bu Desi punya budak, contoh ya misalnya saya beli, ya berarti budak itu akan jadi budak saya. Maksudnya gitu, atau tukar menukar seperti tadi. Lalu apa yang terjadi? Kata Abu Bakar adalah, saya tidak ingin menjadikanmu sebagai budak, tapi saya memerdekakanmu. Masya Allah, tuh Abu Bakar. Abu Bakar memerdekakan Bilal. Masya Allah. Nah setelah itu dari tahun kenabian, tahun 1 kenabian, 2 kenabian, terus selanjutnya 3 kenabian, itu masih dakwahnya sembunyi-sembunyi. Tahun 4 kenabian, berarti usia Nabi berapa? Tahun 4 kenabian. Tahun 4 kenabian. Tahun 1 kenabian, berarti usia Nabi 40. Kemudian setelah itu ikut berdakwah, Bilal ikut berdakwah, 2 kenabian, 3 kenabian, 4 kenabian. Tahun 4 kenabian, usia Nabi berapa? 40, 43, 44 ya. Lalu setelah itu di tahun 10 kenabian, di tahun 10 kenabian, setelah mengalami boikot yang luar biasa, siksaan yang luar biasa, hinaan yang sangat begitu besar, Allah memerintahkan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Itulah ibu yang disebut dengan 1 Hijriyah. Kalau misalnya usia 40 Nabi, itu baru 1 tahun 1 kenabian. Kalau 1 Hijriyah itu terhitungnya adalah saat Nabi hijrah ke Madinah setelah melewati 10 kenabian. Berarti usia berapa Nabi saat hijrah ke Madinah? Masya Allah. Masih terkonek ya? Masya Allah. Jadi 50 tahun Nabi, di tahun 1 Hijriyah ikut juga Bilal. Tahun 2 Hijriyah ada yang namanya Perang Badar. Ikut Bilal, Perang Badar. Pokoknya semua perang untuk menaklukkan sebetulnya membela diri ya. Perang saat itu menaklukkan dan juga membela diri. Bilal selalu ikut. Hingga pada suatu hari, kira-kira Nabi usia 61 ya, 61, itu ada namanya Fathu Makkah, Bu. Apa namanya? Fathu Makkah itu adalah perjalanan sebetulnya awalnya mau perang, mau memerangi kota Mekah. Mereka kangen gitu ya sama kampung halaman. Nah, di situ Fathu Mekah, Bilal baru disuruh sama Nabi Muhammad. Bilal, kata Nabi, Mekah sudah kita taklukkan, oleh karena itu kamu naik ke atas. Siapa yang naik ke atas? Bilal. Naik kemana? Naik ke atas. Untuk apa kira-kira? Tuh, Bilal naik ke tempat tertinggi di Mekah. Orang-orang termasuk yang tadi menyiksa, yang tadi menghina, itu menggeleng-geleng. Ya Allah, itu tadinya budak, kenapa sekarang bisa naik ke tempat yang paling tinggi? Bahasanya gitu, betul nggak? Tadi budak yang istilahnya dipicingkan dengan sebelah mata, yang nggak dilihat sama sekali, kok sekarang sudah berada di tempat paling tinggi di Mekah dan mengumandangkan azan. Paling tinggi dia akhirnya di situ. Masya Allah, itu Bilal. Inilah yang disebut dengan ya Rafi'nya Allah. Allah Maha meninggikan derajat Bilal yang tadinya budak menjadi yang terhormat, menjadi tinggi. Oh, ternyata tidak hanya di dunia. Tidak hanya di dunia ditinggikannya Bilal bin Rabah, karena Rasulullah pernah mendengar terompahnya Bilal di surga, Bu. Pernah dengar? Terompahnya Bilal itu udah ada di surga. Kenapa kira-kira? Bilalnya masih ada di dunia. Bilalnya masih ada di dunia. Tetapi Nabi sampai bilang terompah sepatunya, terompahnya itu udah ada di surga. Berarti Bilal adalah calon penghuni, dipastikan sahabat yang masuk surga tuh. Jadi Allah tinggikan di akhirat. Kenapa? Kok bisa terdengar terompahnya Nabi? Mohon maaf, terompahnya Bilal bin Rabah. Apa penyebabnya? Karena Bu, Bilal itu hobi banget, seneng banget wudhu, lalu setelah wudhu merayakan kesuciannya, merayakan kebersihannya dengan sholat wudhu. Di sini saya tanya, siapa yang pernah melakukan khusus sholat wudhu? Udah ada tahu belum bahwa ada yang namanya sholat wudhu? Udah ada sholat wudhu? Sholat wudhu.
selesai wudhu, iya kan? Ada selesai wudhu, merayakan kebahagiaan karena dia dalam kesucian. Bilal bin Rabah karena seneng banget wudhu. Setelah wudhu, Bilal pasti sholat wudhu 2 rakaat. Iya, kapan aja habis wudhu sholat 2 rakaat. Tuh, masya Allah, itu namanya sholat wudhu. Ya, kayak siapa yang rutin melakukan sholat wudhu? Belum. Ini ada juga. Kadang-kadang, alhamdulillah. Ibu tahu innamal a'malu binniyat? Innamal a'malu binniyat, kita belajar di hadis yang pertama saat itu ya. Innamal a'malu binniyat adalah amal itu tergantung niatnya. Ada ulama, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau ibu belum pernah sholat wudhu dan harus tergesa-gesa untuk melakukan sholat qobliyah misalnya, itu boleh digabungkan. Namanya adalah sholat yang menggabungkan sholat sunnah ghairu maksudah. Ghairu maksudah itu bisa digabungkan. Niatnya bagaimana? Saya niat sholat wudhu dan sholat qobliyah subuh misalnya. Boleh. Imam Syafi'i. 2 saja, cukup 2 saja. Ibu pernah nggak puasa? Puasa hari Kamis sekalian saya nih mau bayar hutang, pernah nggak? Boleh kan? Boleh kan? Sholat sunnah menurut Imam Syafi'i juga boleh. Saya mau sholat wudhu, saya mau sekalian sholat qobliyah subuh. Itu. Di sini siapa yang rutin sholat duha? Semua rutin ya sholat duhanya? Itu boleh juga. Saya niat yang pertama ya, rakaat yang pertama, maksudnya 2 rakaat pertama, saya niat sholat wudhu dan sholat duha, karena itu termasuk ibadah maksudah yang digabungkan dengan ghairu maksudah. Jadi artinya ada sholat sunnah yang boleh digabungkan dengan sholat sunnah yang lain, kecuali yang maksudah, yang berdiri sendiri. Ya sunnah aja, nggak boleh sholat subuh, misalnya sholat subuh sekalian sholat wudhu sekalian sholat qobliyah, nggak boleh. Ya, borongan nggak boleh. Jadi sholat sunnah aja. Dicoba nanti ya. Lalu teringat dengan Bilal. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu sama Bilal, ya kan? Bilal bin Rabah. Ya, digabung tetap 2 rakaat. Niatnya boleh dengan bahasa Indonesia. Ibu kalau niat sholat sunnah gimana? Usolli sunnata ya betul, adwudu'a, atau sunnata tambahkannya adalah misalnya duha yaitu bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Boleh ya, kalau nggak hafal dengan niat sholat dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa kita. Jadi nanti dicoba praktekan. Enak kalau kita ibadah dengan ilmu. Saat sebelum nanti sholat, barangkali sholat sunnah sebelum zuhur. Saya dengar ada lagi kasih tahu, kita kan udah ambil wudhu, di sini udah niat nih, sholat sunnah ini, nggak usah usolli, katanya udah Otomatis, ya karena itu kita sudah niat. Kita saat wudhu aja kita sudah niat gitu kan? Iya, itu artinya innamal a'malu binniyati ada di hati. Kalau mau dilafazkan bagaimana? Itu lebih memantapkan supaya memerintah tubuh kita melalui lisan. Nawaitu sholli fardhu zuhri. Itu berarti kan memerintah tubuh kita. Sementara aslinya innamal a'malu binniyati itu adalah di hati. Jadi saat sebelum wudhu misalnya, saya memang mau sholat zuhur, tanpa diucapkan pun sudah syah. Gitu. itu sholat wudhu itu dilakukan setiap hari, misalnya Apa saja boleh? Boleh kapan saja. Tidak ada waktunya. Contoh, saya sudah sholat zuhur. Oke, saya sudah sholat zuhur. Jam-jam sekitar 2:30 batal. Kan kadang-kadang ada yang kita tuh menjaga wudhu kan, sampai 2:30, kok batal gitu ya. 2:30 saya mau wudhu lagi, mau wudhu aja. Bukannya mau sholat asar karena belum masuk asar. Karena belum masuk asar kan, mau wudhu aja saya. Di situ boleh yang namanya sholat wudhu. Misalnya, kapan waktunya? Tidak terikat oleh waktu. Boleh.
Itu kenapa kok Bilal sampai Bilal Bu itu orangnya masih ada di situ, masih sama Nabi, tapi Nabi sudah mendengar sepatunya tuh udah ada di surga. Karena apa? Karena itu konsisten dengan yang namanya sholat sunnah wudhu. Tuh, Masya Allah. Jadi kapan aja? Boleh tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudhu. Kadang-kadang ada yang tanya gini ya, Ustazah boleh nggak sih kalau sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat fajar atau disebut dengan qobliyah subuh? Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Boleh nggak? Sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat qobliyah subuh, boleh nggak? Ya, jadi kita harus tahu ya mana ibadah yang maksudah tadi dengan ghairu maksudah. Maksudah itu maksudnya dia terikat oleh waktu, ghairu maksudah tidak terikat oleh waktu. Jadi kira-kira boleh nggak tuh? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang satu maksudah, yang satu ghairu maksudah. Ya, boleh. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu boleh digabungkan. Tetapi imam yang lain, Imam Hambali mengatakan bahwa kedua-duanya ini kan memiliki yang namanya keutamaan. Kedua-duanya ini memiliki keutamaan. Sholat qobliyah subuh itu keutamaannya apa? Keutamaan qobliyah subuh itu apa? Betul, lebih baik pahalanya dari bumi seluruh dunia dan juga isinya. Yang kedua, tahiyatul masjid, keutamaannya apa? Menghormati masjid, dan orang-orang yang mencintai masjid dia akan mendapatkan naungan. Betul? Naungan saat di padang mahsyar, saat matahari begitu dekat. Kedua-duanya punya keutamaan tuh. Nah, kalau mau lebih istilahnya lebih afdol, mau dapetin dua-duanya, itu berarti satu-satu lakukan. Digabung boleh nggak? Sah saja. Tapi keutamaannya tentu akan berbeda saat dia dilakukan satu demi satu. Kalau bicara syah atau tidak, syah aja boleh. Misalnya tergesa-gesa, sepertinya ini udah mau qomat deh, gitu kan? Udah mau qomat nih, belum sholat tahiyatul masjid, belum kalau lagi Ramadan gitu kan, belum sholat tahiyatul masjid, kemudian belum qobliyah subuh, gimana nih? Gabungkan, boleh, sah aja. Niatnya di hati seperti tadi disampaikan, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh misalnya nawaitu usolli sunnata, kan sunnata ya, karena dia sunnah, at-tahiyata masjidah, dan satu lagi tadi apa berarti? Ya. Gitu. Digabung. Ya. Sholat wudhu dengan tahiyatul masjid boleh. Tahiyatul masjid termasuk yang ghairu maksudah. Nanti kapan-kapan bisa belajar ya untuk pengelompokannya. Tetap 2 rakaat. Digabung. Jadi niatnya aja. Tadi berdasarkan innamal amalu binniyati. Saya niat sholat wudhu, saya niat apa contohnya? Tahiyatul masjid. Boleh. Kalau satu-satu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Afdal. Jelas berbeda. Oke, Masya Allah. Mana yang kita dahulukan? Jadi azan itu tidak tidak harus dalam waktu itu. Masih ada toleransi sekitar 2-3 menit. Jadi misalnya di perbedaan azan, di sini udah azan, tapi TV belum azan, nggak usah lah, ntar aja bukanya, tunggu sampai TV azan. Ada nggak yang kayak gitu? Jangan Bu, kalau udah ada azan dimanapun ibu dengar itu, dan kalau dari handphone pun nggak masalah karena itu sudah disesuaikan, ya sudah disesuaikan dengan jadwalnya, itu sudah bertanggung jawab, MUI-nya udah bertanggung jawab, itu udah masuk. Wah, yang ini kok baru azan misalnya, tapi udah terdengar, nggak apa-apa, sholat aja. Ada toleransi 2-3 menit, gitu, ya. Artinya itu adalah waktu yang ada toleransi, tidak harus azan masuk, gitu ya.
Oke, Masya Allah. Jadi apa ibu-ibu akan bersiap tadi, tanya apa Bu? Lupa. Kenapa? Iya, betul. 2 rakaat aja, sama seperti sholat subuh, sama aja. Kalau itu berarti boleh satu-satu. Itu boleh, lebih bagus lagi. Karena sholat wudhu 2 boleh, 2 boleh, digabung boleh. Oke? Masya Allah. Jadi apa mau mencoba nanti untuk sholat sunnah wudhu seperti Bilal bin Rabah? Mau diniatkan, mau ketemu sama Bilal bin Rabah? Ibu pengen gak ketemu Bilal bin Rabah? Jangan bayangin hitamnya Bu. Ya, karena orang yang sudah masuk surga itu udah menjadi tampan luar biasa dan cantik luar biasa. Ya, jadi siapa yang mau ketemu sama Bilal boleh diikuti ini sunnahnya. Apa maksudnya? Jejaknya dari Bilal bin Rabah tadi. Apa tadi? Melaksanakan yang namanya sholat sunnah wudhu. Mau ya, silakan Bu Titi. Boleh. Itu namanya sholat wudhu aja. Jadi kan tadi innamal amalu binniyati, bahwa niat itu menentukan. Ada. Jadi sholat wudhu bebas, tidak terikat oleh waktu. Ya, kapan aja boleh. Oke? Kita siap untuk sholat wudhu. Sholat sunnah wudhu siap? Insya Allah. Kan ada yang selalu menjaga kesuciannya kan? Wah, misalnya batal ke kamar mandi untuk wudhu, ada yang kayak gitu kan? Boleh ditambahkan dengan sholat sunnah wudhu sebagai perayaan kesucian, perayaan usayanis dalam keadaan suci. Jadi bersyukur dengan cara sholat. Gitu. Namanya sholat sunnah apa tadi? Sholat sunnah wudhu.